Penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan siang tadi menemui Puspom TNI untuk meminta bantuan penyelidikan kematian Arya Daru. Bantuan dari Puspom TNI diharapkan bisa membuka lebih lebar penyelidikan yang dilakukan polisi. Penasihat hukum keluarga Arya Daru menilai TNI memiliki kemampuan dan peralatan penyelidikan yang mumpuni, serta didukung intelijen yang baik. Walau penyelidikan ini ditangani pihak kepolisian, tapi keluarga berharap pihak TNI bisa membantu pihak kepolisian. Sementara itu, kamar kos yang saat ini sudah disewakan lagi menimbulkan pertanyaan karena kasus ini masih bergulir. Bahkan penasihat hukum menyebut kematian ADP dengan Zetro ada kemiripan. Tujuan kami kesini kan kami minta bantuan ke jajaran TNI. Karena TNI boleh dong kalau membantu kan, membantu dari pihak kepolisian. Karena dari pihak kepolisian ini kami lihat, ini kebetulan saya baru memegang jadi kuasa sini. Kalian lihat dari pihak kepolisian agak kurang greget di dalam penanganan mengungkap kasus pembunuhan. Boleh kami dikatakan ini adalah dugaan terjadinya pembunuhan. Karena apa? Kami lihat dalam perkara ini sangat janggal. Jangankan kita orang hukum seperti ini, orang anak masih kecil aja itu pasti kelihatan janggal. Bunuh dirinya kepalanya ditutup. Kalau orang mau bunuh diri, kalau dia merasa nyesek itu pasti dibuka itu sama dia. Itu satu. Yang kedua, saya di sini saya sampaikan semuanya kami meminta bantuan ke TNI ini agar ikut terlibat. Kami sudah kirim surat resmi ke Panglima TNI agar ikut di dalam ini. Hasilnya nanti ya jelas polisi, apapun namanya jelas polisi. Tetapi kami meminta bantuan karena di instansi TNI ini lengkap juga. Ada intelnya segala macam dan peralatan ini untuk mengungkap perkara ini. Karena perkara ini saya mengatakan dalam perkara ini dari pihak kepolisian. Ini dari Polda loh ngambil alih ini, kan Polda Metro Jaya. Seharusnya saya mantan auditor militer. Waktu saya jadi auditor militer, saya lihat berkas itu kalau memang saya anggap kurang, saya sampaikan kepada polisi militer agar dilakukan tuh pemeriksaan jadi di tempat-tempat yang kira-kira dijanggal. Kalau menurut keterangan daripada keluarga tidak. Termasuk saya bilang, menurut keterangan keluarga menyampaikan kepada kami, ini menurut keterangan keluarga menyampaikan kepada kami, cuman beberapa minggu saja tempat kos itu sudah tempatin orang lain. Loh, ini kan penyidikan belum selesai loh. Nah seperti ini banyak kejanggalan. Dan ingat, perkara ini yang meninggalin di diplomat. Tidak tertutup kemungkinan perkara ini berhubungan sama perkara yang meninggalnya di Peru. Nah ini loh, dugaan-dugaan ini ada katanya. Ini kan baru katanya, makanya kami minta bantu juga ke Mabes TNI ini untuk mengumpulkan keterangan juga. Bagaimana caranya itu urusan TNI lah, bagaimana cara untuk mendapatkan data itu. Karena begini saya bilang, kalau menurut informasi yang ada, ini ada sepertinya kan karena kasus dugaan ini ya, tidak pidana perdagangan orang. Nah seperti ini loh. Kasihan loh kalau sampai begini dibiarkan seperti ini, kasihan. Makanya saya dipanggil untuk tertarik untuk di dalam. Sebelum bertemu Puspom TNI, penasihat hukum keluarga Arya Daru kemarin juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Sugiono menyampaikan dukungannya untuk penyelidikan lanjutan kematian Arya Daru. Dukungan untuk mengungkap misteri kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan atau ADP terus berdatangan. Salah satunya dari Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mendorong agar penyelidikan kasus kematian ADP dilanjutkan. Dukungan ini disampaikan Menlu Sugiono dalam pertemuan tertutup bersama tim penasihat hukum keluarga ADP di Gedung Kementerian Luar Negeri Jakarta, Senin 8 September 2025. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha menyampaikan bentuk dukungan tersebut diantaranya memberikan sejumlah alat bukti seperti laptop kantor dan rekaman CCTV, serta memberi akses bagi penyidik untuk meninjau gedung Kemlo. Pak Menlu juga menyampaikan mendorong proses penyelidikan dapat dilanjutkan, terutama jika ada informasi baru yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak penyelidik dari Polda Metro Jaya. Usai bertemu Menlu Sugiono, tim penasehat hukum keluarga ADP meninjau langsung situasi di atas rooftop gedung Kemenlu.
Almarhum Arya Daru diketahui sempat berada di sana selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya ditemukan meninggal di kamar kosnya. Kami sangat berterima kasih Pak Menlu dalam hal ini sangat mendukung upaya dari tim hukum, tim penasihat hukum keluarga untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang dan secara komprehensif. Sebelumnya Polda Metro Jaya menyimpulkan ADP meninggal tanpa ada keterlibatan pihak lain dan tidak ditemukan tindak pidana. Namun, Polda Metro Jaya terbuka untuk mendalami kembali kasus kematian ADP jika terdapat informasi baru. Tim Liputan, iNews melaporkan. Masih soal kematian diplomat Kementerian Luar Negeri, pemirsa, jenazah diplomat Indonesia Zetro Leonardo Purba yang tewas ditembak di Peru dijadwalkan tiba di tanah air pada sore ini dan rencananya jenazah Zetro akan dibawa ke Kementerian Luar Negeri untuk penghormatan sebelum dimakamkan. Kementerian Luar Negeri mengkonfirmasi jenazah Zetro diharapkan tiba di tanah air pada hari Selasa 9 September setelah menjalani otopsi di Peru. Zetro secara tragis tewas ditembak orang tak dikenal di jalanan di Kota Lima. Kasus ini masih diselidiki secara intensif oleh kepolisian setempat untuk mengungkap motif di baliknya. Pihak berwenang terus berkoordinasi dengan KBRI 5 guna memastikan keadilan bagi korban dan keluarga serta memperkuat perlindungan bagi para diplomat Indonesia. Funcionario de la Embajada, atención de Indonesia en la puerta. Ya, untuk jenazah almarhum Pak Zetro, ya, insya Allah akan kita pulangkan dan akan tiba dan selanjutnya nanti akan ada prosesi di Kementerian Luar Negeri sebelum di pemakaman. Untuk proses penyelidikan masih ditangani oleh pihak kepolisian. Diplomat KBRI 5 Peru Zetro Leonardo Purba tewas ditembak orang tak dikenal saat sedang bersepeda bersama istrinya di komplek tempat tinggalnya pada Senin malam 1 September lalu. Aksi penembakan di wilayah distrik Linz pada Senin waktu setempat. Dalam laporannya terdapat korban jiwa seorang pejabat diplomatik Kedutaan Besar Indonesia di Peru. Korban atas nama Zetro Leonardo Purba ditembak 3 kali oleh orang bersenjata beberapa meter dari apartemen yang ia sewa bersama istrinya. Usai ditembak, Zetro dibawa ke klinik Javier Parado, namun dokter menyatakan diplomat itu meninggal saat berada di klinik. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya staf KBRI di Peru. Menlu meminta Peru menyelidiki kasus penembakan ini hingga tuntas. Saya selaku pimpinan Kementerian Luar Negeri merasakan duka yang begitu mendalam. Kami sudah menyampaikan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Peru dan kepolisian di sana untuk bisa menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Menlu menambahkan KBRI akan segera mengurus proses pemulangan almarhum ke Indonesia.